Hello everyone, welcome to my video. I'm Pande. This video is for my interpreting class. In this video, I'll try to interpret a video of Dr. Devra Davis when talking about the truth about mobile phone and wireless radiation in the University of Melbourne. So let me share my screen first. Thank you very much. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion. Terima kasih Bapak Dekan Mawis. Saya merasa terhormat berada di sini dan ini merupakan suatu kehormatan untuk melihat begitu banyak yang mengikuti acara ini. Saya harus mengatakan bahwa saya merasa senang berada di universitas yang hebat ini. Universitas yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokrasi. I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world, because the issue I'm going to talk with you about is there isn't one truth. Of course, truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. Dan saya berharap dapat menyampaikan informasi yang jujur dan lengkap, seperti apa yang biasa kita katakan dalam dunia diplomatik. Karena masalah yang akan saya bicarakan hari ini mengenai tidak ada satu kebenaran. Tentu saja, kebenaran merupakan istilah yang relatif. Dan pada satu titik dulu, kebenarannya adalah dunia itu data. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today, 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things, and we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains juga bersifat relatif tentu saja, tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel atau handphone di dunia ini pada hari ini. Dan 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, serta ada lebih dari 50 miliar diperkirakan akan membentuk suatu hal yang berhubungan dengan internet. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang dampak atau efek dari bentuk radiasi ini terhadap kesehatan masyarakat maupun terhadap lingkungan sekitar. You have briefly mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai beberapa hal tentang karir saya. Saya tidak akan membahasnya secara lebih rinci, tetapi saya hanya akan mengatakan bahwa mungkin hal terpenting yang pernah saya lakukan, dan saya tahu banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup tua untuk mengingatnya. But a long time ago, we used to have smoke on airplanes. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Tapi dulu, merokok di pesawat terbang merupakan hal yang biasa dilakukan. Jadi orang-orang bisa merokok tembakau di pesawat terbang selama penerbangan. Dan pada saat itu saya terlibat sebagai ilmuwan muda di komite yang benar-benar meninjau tentang data ini dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat terbang. Atau mungkin agar adanya pelarangan merokok selama berada di pesawat terbang. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities.
because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. And they were, in fact, legitimate questions, things we did not know. Kalian mungkin terkejut mendengar bahwa ini bahkan merupakan pertanyaan dalam bidang sains pada saat itu, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Dan ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaannya dengan tembakau itu, ada beberapa kesamaan yang sangat menarik. Karena ada pertanyaan yang diajukan tentang keamanan tembakau selama proses penerbangan di pesawat terbang. Dan itu sebenarnya pertanyaan yang lazim ditanyakan atau pertanyaan yang sah, karena hal-hal itu tidak diketahui. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. Ada banyak pertanyaan penting yang seharusnya ditanyakan mengenai radiasi ponsel yang sedang maraknya saat ini. Tanpa keraguan, itu merupakan hal yang jelas perlu ditanyakan. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah kita tidak menanyakan pertanyaan itu, dan dengan pengecualian, beberapa peneliti di sini dan juga peneliti di tempat lain, atau pada saat ini sangat sedikit penelitian baru yang melakukan penelitian pada bidang ini. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine, doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the U.S. Department of Defense. Jadi saya merasa sangat senang berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan penerapannya pada kedokteran yang telah menunjukkan hasil yang menakjubkan untuk dunia ini. Dan penelitian ini didanai oleh institusi di seluruh dunia, termasuk juga Departemen Pertahanan di Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga ikut mendanai penelitian yang telah dilakukan. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. And Dan saya telah bekerja di beberapa institusi terkemuka di dunia dalam bidang sains. Jadi ketika saat pertama kali saya berpikir tentang jika mungkin ada yang salah atau ada efek buruk dari handphone, pada saat pertama kali saya berpikir, sebenarnya saya memiliki 3 handphone. Tapi sekarang saya memiliki hanya 2 handphone. Everybody has to downsize a bit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because, of course, I knew all about what's important in science. Well, I was wrong. Dan saya tidak percaya tentang adanya masalah atau efek buruk dari handphone pada saat itu. Saya berpikir jika ada efek buruk dari handphone atau mengenai radiasi handphone itu, saya pasti sudah mengetahuinya, karena tentu saja saya tahu semua hal penting yang berkaitan dengan sains. Namun ternyata saya salah. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day, and found it kind of fun in the beginning. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang maupun mengirimi mereka pesan dan menunggu mereka membalas pesan saya sepanjang hari, setiap saat. Dan pada awalnya itu terasa sangat menyenangkan. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, "Oh, don't be ridiculous. If there was a problem, I'd know about it."
Well, I was wrong. Dan ketika seorang berkata pada saya bahwa mungkin saja ada efek buruk dari penggunaan ponsel terkait dengan kesehatan kita, saya berkata bahwa oh jangan berbicara mengenai hal yang konyol. Jika memang ada efek buruk dari penggunaan ponsel ini, saya pasti akan mengetahuinya. Ya, tapi namun saya salah. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. Dan apa yang saya ketahui sekarang adalah informasi dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberikan informasi mengenai keselamatan. Jadi informasi yang rutin diberikan ini memberi informasi tentang keselamatan. So let me stop sharing the screen. So that is all about the video. Thank you so much for watching this video. Hopefully you gain something after watching. So see you on the next video.